Halo sahabat-sahabat semuanya, kita ketemu lagi dan hari ini agak sedikit berbeda. Saya berada di swimming pool di komplek perumahan di mana saya tinggal. Dan hari ini saya ingin memberikan sesuatu wawasan baru, yaitu bagaimana kita bisa memonetize dari hobi apapun yang kita miliki. Saya akan berbicara tentang hobi. Setiap orang punya hobi, dan ternyata di situ ada potensi terpendam di dalam diri Anda masing-masing. Pernah nggak sih, seringkali kita di sini penuh dengan ide-ide, tetapi selalu berpikir ada masalah untuk melaksanakan ide tersebut. Yang pertama, misalnya setiap kali mau melaksanakan satu ide menjadi satu usaha, selalu memerlukan modal yang besar. Yang kedua, keahlian yang kita miliki seringkali merasa tidak cukup karena kita overthinking. Nah, tahukah Anda bahwa dari semua keluhan-keluhan yang bisa saja menjadi pemikiran di dalam diri Anda, di situ tersimpan potensi besar yang bisa saja akan berubah nasib Anda pada saat ini. Anda nggak percaya? Yuk tonton terus sampai habis. Banyak orang terjebak dalam satu pemikiran bahwa hobi itu hanya untuk main-main. Hobi itu hanya untuk kesenangan hidup. Ya, tidak salah juga. Atau, saya nggak berbakat untuk usaha, saya nggak berbakat untuk cari uang, karena bakat saya hanya jadi karyawan. Stop, jangan berpikir seperti itu, karena ternyata itu semuanya disebut mental block. Dan mental block itu membuat Anda stuck pada saat ini. Saya bertemu dengan berbagai macam teman, dan juga ada murid-murid saya karena saya mengajar dalam banyak proyek, terutama dalam mempersiapkan seseorang agar orang itu bisa pensiun dengan sehat, financially, secara keuangan, bisa membiayai hidupnya, dan juga akhirnya bisa pensiun dengan happy. Nah, teman-teman saya seringkali bertanya, atau beberapa murid seringkali bertanya, kira-kira bagaimana ya Pak? Kalau selama ini saya sebagai karyawan dan begitu pensiun, ya sudah berubah menjadi pensiunan. Dan akhirnya gaji yang terbit setiap tanggal 25 itu stop. Dan akhirnya tidak memiliki penghasilan sama sekali. Sedangkan expenses atau pengeluaran harian, bulanan berjalan terus, nggak bisa di stop. Nah, marilah kita simak bersama-sama, karena bisa jadi setelah Anda menonton video pendek ini, maka Anda memiliki satu keberanian untuk mengeksekut hobi Anda. Tonton terus sampai akhir. Ada teman-teman saya yang dia itu hobi merangkai bunga, dan sekarang dia sudah memiliki florist shop. Ada yang hobinya masak-memasak, dan dia jualan lewat online, dan akhirnya sudah rame dengan orderannya. Ada yang hobinya upload video pendek 20 detik, 30 detik di Instagram, dan sekarang akhirnya menjadi content creator yang dibayar cukup mahal. Nah, saya memiliki hobi mengajar. Dan saat ini saya menjadi seorang trainer, leadership coach, dan juga business consultant. Dan karena kemurahan Tuhan semata, maka saya selalu mendapatkan proyek-proyek baru dan bisa mencukupi hidup saya sekeluarga dengan sangat layak. Nah, kalau mereka semuanya, termasuk saya, bisa mampu bagaimana memonetize atau merubah hobi kita menjadi sumber penghasilan, kenapa Anda tidak? Ingatlah, hobi sama dengan peluang. Artinya dalam hal ini bahwa setiap hobi apapun juga memiliki satu nilai ekonomi. Nggak percaya? Coba jawab yang berikut ini.
apa yang sering Anda lakukan sampai lupa waktu? Misal, Anda menulis sampai lupa waktu, lupa makan, Anda menggambar, atau Anda masak-masak, atau melakukan fotografi sampai lupa waktu. Atau juga apa sih yang teman-teman atau keluarga yang memuji hasil produk dari saudara? Kue kamu enak banget loh, foto-foto hasil jepretanmu semua keren-keren. Kalau lu meyakinkan orang, keren banget, selalu ada aja ide-ide baru. Atau lu berbakat banget berenang, atau hal apa yang Anda sampai rela melakukannya walaupun gratis, tidak mendapatkan bayaran. Pasti ada kan? Coba Anda mulai memikirkan apa kegiatan Anda akan menemukannya. Tetapi untuk melakukan semua itu memerlukan creativity yang pertama. Yang kedua, harus ada keberanian. Ini penting sekali, keberanian. Dan yang terakhir adalah jangan overthinking. Untuk memulainya, saya memperkenalkan ada 3 step yang sangat simpel. Yang pertama adalah identifikasi atau identify apa yang menjadi hobi Anda. Pilih salah satu hobi yang possibility bisa dimonetize. Misalnya Anda hobi membuat kue-kue atau cake. Ya, cobalah berpikir di dunia sekarang semua menuju menjadi lebih sehat, gluten free, low sugar. Nah, buatlah kue sehat. Ini pasti akan jadi viral. Kalau Anda hobi membuat kerajinan-kerajinan tangan atau handicraft, maka Anda juga bisa memfoto jenis-jenisnya itu, langsung ditaruh harganya di situ. Karena orang suka berpikir nggak tahu harganya bisa mahal sekali, maka orang nggak mau tanya. Dan coba lakukan posting di Instagram, atau Anda membuat YouTube, rekaman-rekaman YouTube seperti ini, dan juga bisa ditaruh di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Bagi Anda yang juga hobinya bicara, ya buat konten lah, taruh di Instagram, atau YouTube, atau Facebook, sesuai dengan target market Anda. Yang kedua, lakukan uji pasar. Kalau pada saat Anda upload dan ternyata ada tanggapan dari orang-orang yang Anda tidak kenal, artinya di situ ada potensi untuk Anda menjualnya. Yang ketiga, kita harus konsisten. Jangan cepat menyerah. Baru upload 2-3 video dan akhirnya nggak laku, nggak ada yang nanya. Dia bilang, gua nggak hobi deh, gua nggak bakat deh melakukan ini. Dan akhirnya Anda stop. Dan akhirnya itulah yang sering membuat segala sesuatu yang ada di pikiran Anda itu tidak bisa di-execute dan tidak bisa di-monetize karena Anda tidak konsisten. Oke, untuk memberikan motivasi tambahan bagi Anda, saya akan menceritakan beberapa success story berikut ini. Salah satu teman saya, bahkan dia itu teman SD, dia punya hobi merangkai bunga. Long story short, dia ini saat ini sudah kebanjiran order. Setiap hari selalu ada order. Dan dia sukses besar dengan floristnya. Ada satu teman yang dia itu hobi sekali melihat dan mengumpulkan figura foto frame ya. Dan ternyata dengan dia hobi foto frame, dia membuat beberapa sampel, dicoba dikirim ke Amerika. Dan akhirnya sekarang dia sukses besar sebagai eksportir figura atau foto frame ke Amerika yang produknya itu dijual di Hobby Lobby, Michael, Home Good, dan juga banyak toko-toko yang khusus pernak-pernik souvenir. Nah, semua yang saya sebutkan itu mereka mulai dari nol, hanya memiliki hobi, tetapi yang membedakan mereka berani action. Jadi setelah mendengar
saya bicara sekian panjang, apakah tetap masih berpikiran bahwa gua nggak mampu, gua nggak bisa? Stop cari-cari alasan, tetapi ambil handphonemu segera, coba berpikir dan foto-foto, cari strategi yang tepat, dan segeralah mulai posting. Beritahu saya, maka saya bersedia membantu memberikan ide-ide tambahan bagi Anda. Tulis ada di komen yang tersedia di YouTube channel ini. Yuk lakukan segera, jangan overthinking. Nah, bagi sahabat-sahabat yang belum pernah subscribe, silahkan langsung saat ini, jangan ragu-ragu, klik subscribe yang ada di bawah. Ingat, subscribe itu gratis dan video-video pendek ini akan terus memotivasi Anda paling sedikit seminggu sekali. Klik like dan juga share ke teman-teman grup-grup yang lain agar teman-teman Anda dan keluarga bisa mendapatkan ide untuk memulai bagaimana memonetize hobi Anda. Ingatlah, hobi plus keberanian untuk memulai sama dengan potensi sukses. Yuk kita mulai sekarang, jangan tunda-tunda lagi. Saya Gandhi Budiman dari GP Empowering. Sampai jumpa.